Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, ya, karena pesertanya juga ibu, para ummahat, biiznillah taala, dengan selalu memohon serta berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan langkah kita untuk terus bertolabul ilmi. Insyaallah mulai pagi ini kita akan menghidupkan kembali setelah kurang lebih 2 tahun kegiatan taklim rutin tiap hari libur. Maka mulai pagi ini kita berusaha untuk menghidupkannya lagi. Karena alhamdulillah pemerintah Indonesia sudah memberikan banyak kelonggaran, bahkan termasuk juga penggunaan masker di ruang terbuka ya. Artinya ada kelonggaran-kelonggaran di sana. Walhamdulillah, kita syukuri. Maka salah satu bentuk dan wujud syukur kita adalah menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan positif, terutama taklim dan kajian-kajian rutin. Dengan beberapa pertimbangan, memang ada perubahan-perubahan dari yang sebelumnya. Faktor pengubah yang paling besar karena di Bonsuwung sendiri, di Pusdiklatmu, jumlah kelas santri bertambah sebagaimana jumlah santrinya juga. Maka dalam hal ini kita perlu membagi waktu. Kalau dulu bisa tiap hari di sini, tapi karena faktor pengubah tadi, maka sebagian kajian kita selenggarakan di Masjid Nurul Huda Kepek, sementara kajian yang lain kita selenggarakan di Pusdiklatmu atau di Bonsuwung. Sambil berharap kedepannya juga nanti kemudahan-kemudahan itu Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala tentunya membalas niat kebaikan itu dengan berlipat-lipat. Seseorang yang punya niat baik saja belum sempat dia kerjakan, apalagi tidak mampu dia lakukan karena uzur, itu sudah tercatat sebagai satu kebaikan, dan satu kebaikan itu Allah lipatkan menjadi 10. Itu sekedar berniat, hanya ingin saja. Berbeda dengan niatan buruk. Niatan buruk itu selama belum terlaksana ya tidak tercatat sebagai suatu keburukan. Kecuali kalau dia sudah betul-betul berazam, artinya bertekad, tapi karena terhalang oleh 1 dan 2 sebab, lain hal. Itu termasuk yang dihisab. Nah, maka minimal kita sudah punya niatan. Apalagi pagi ini sudah bisa kita laksanakan. Walhamdulillahi wahdah. Kemudian sesuai dengan rembugan atau musyawarah walaupun terbatas dan kecil-kecilan, untuk tema Jumat pagi, karena memang sudah sudah kita ketahui dihadiri oleh aba dan ummahat, bapak dan ibu, maka kita pilih tema Ishratun Nisa. Mungkin lebih umum kita terjemahkan adalah kajian tentang rumah tangga atau tentang kehidupan berkeluarga. Sementara di hari yang lain kita akan membaca sebuah kitab karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala tentang pendidikan anak. Kenapa kita pilih 2 tema ini? Karena memang saat-saat ini kedua tema inilah yang sehari-hari kita hadapi dan kita jalani. Ada satu catatan yang perlu saya sampaikan, bahwa dalam kajian-kajian nanti tidak ada, saya tegaskan,
tidak ada satupun niatan, walaupun niatan itu kecil, dan tidak ada satupun tujuan, meskipun tujuan itu tipis, untuk menyindir atau menyinggung orang per orang. Nah, itu yang perlu saya tekankan. Beda halnya dengan tema-tema yang lain, tanpa kita tekankan hal seperti ini pun, insya Allah lebih bisa diterima. Tapi nanti kalau kajiannya tentang rumah tangga, kajiannya tentang anak, ya, potensi untuk tersindir, potensi untuk merasa tersinggung itu sangat terbuka. Maka dari awal saya tegaskan, demi Allah tidak ada niatan untuk menyindir, tidak ada niatan untuk menyinggung, ya. Apalagi membahas satu kasus tertentu di depan publik, di hadapan umum, di kajian terbuka, nggak ada itu. Kita maunya sama-sama belajar, kita inginnya sama-sama mengkaji. Kalau yang kita bahas nanti memang terjadi dalam keluarga kita, inilah kesempatan kita untuk kemudian belajar. Inilah kesempatan kita untuk memperbaiki diri dan juga membenahi keluarga. Ini yang perlu saya tekankan. Kenapa? Karena beberapa kali ada komplain, beberapa kali ada semacam klarifikasi. Kenapa Ustadz sampaikan masalah pribadi kami di depan publik, ya? Saya juga nggak tahu. Kita cuma memberikan contoh aja. Saya masih ingat tahun 2008 atau 2009 waktu itu. Ya, kajian umum sebenarnya di Pondok Solo itu, masih di Pondok Solo yang lama, di Masjid Ibnu Taimiyah yang lama, bukan yang baru sekarang ini. Itu saya sedang memberikan contoh tentang pendidikan anak, mengenai apa hak dan kewajiban orang tua dalam pendidikan anak. Salah satunya kan membiayai pendidikan anak. Ya, namanya pendidikan kan perlu biaya. Dan pembiayaan pendidikan anak itu harus prioritas utama, harus dinomorsatukan dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, di situ saya kasihkan contoh. Ini di depan kajian umum, ya. Bahkan disiarkan lewat radio, karena kita dulu di Pondok Ibnu Taimiyah di Solo itu juga mengelola radio FM, walaupun waktu itu masih terbatas jangkauannya. Saya kasih contoh, ya daripada beli kulkas, lebih bagus kan untuk pendidikan anak bayar SPP, atau misalkan belikan kitab. Saya kasih contoh kulkas. Malamnya dapat SMS, zaman dulu belum ada WhatsApp. Itu dapat SMS panjang sekali itu. Kan itu. Klarifikasi, intinya kulkas itu bukan saya beli, Ustaz. Kulkas itu dibelikan oleh simbahnya anak-anak. Segala macam. Kami selama ini tentang pendidikan anak, loh. Kok itu ya itulah. Tapi orang ngerti, cuma kasih contoh aja kok. Karena tapi mungkin pas. Ya, yang bersangkutan juga anaknya di Ibnu Taimiyah. Itu klarifikasi bahwa saya beli kulkas itu bukan pakai uang sendiri, tapi dibelikan simbahnya. Duh, angel kayak gini. Ya, maksudnya ya kita juga klarifikasi, kita sampaikan tidak ada niatan. Saya juga nggak tahu kalau jenengan beli kulkas, itu urusan keluarga. Rumahnya juga bukan di lingkungan pondok kok. Rumahnya itu di Solo, memang seorang Solo asli. Kita juga sampaikan keterangan, gitu nanti. Tapi itu satu lah dari beberapa contoh bahwa apa yang kita sampaikan di majelis, kita usahakan itu ya umum, tidak ingin menyinggung satu persatu, menyindir satu persatu. Apalagi kita mendengar suatu kasus, kemudian kita ungkapkan di majelis umum, itu tidak bijak namanya, karena tidak akan menyelesaikan masalah. Ya kan? Misalkan ada di antara kita sedang berselisih tentang jual beli, ya kan, atau mungkin tentang sewa menyewa, atau kerjasama usaha, atau mungkin warisan. Ini yang kaitannya dengan konflik-konflik keseharian. Ketika kita ungkapkan di majelis, ya jangan, sing lapor ning ustaz sopo iki. Enggak ada. Loh, kalau lapor-laporan akhirnya semuanya ya mesti dibahas, ya. Tapi itulah kita yang menyampaikan, ya, berusaha untuk tidak menyentuh masalah pribadi-pribadi lalu dibawa di majelis umum. Kenapa? Sekali lagi itu sikap yang tidak bijak.
Kalau memang ingin menyelesaikan ya cukup pihak-pihak yang memang sedang berselisih antara si A dan si B, sedang berselisih tentang bagi hasil dari suatu usaha, ya nggak usah dibahas di sini, nggak usah itu ada di antara ikhwan, apalagi kayak gitu ya. Hanya karena bagi hasil tentang usaha terbawa-bawa, istrinya juga terseret, ikut merasakan dampaknya, anak-anaknya juga seperti itu, yang dulunya akrab sekarang jarang ketemu. Lah kan akhirnya yang mendengarkan, sopo ini sehingga maksud ustaz ini siapa? Kan nggak bijak itu ya. Akhirnya yang semula tidak tahu ikut-ikutan ingin tahu, bukan akhirnya ikut-ikutan tahu, tapi ikut-ikutan ingin tahu, sopo ini sehingga maksud ustaz. Kalau yang bersangkutan akhirnya ini mesti sing lapor si A, yang A bilangnya mesti sing lapor si B. Ya tidak menyelesaikan masalah, justru memperluas, memperlebar dan memperparah. Nah itu dari pihak penyampai seperti itu. Tapi kalau kita yang mendengarkan, menjadi hadirin, audiens, ya juga jangan berpikir sampai sejauh itu. Tapi berpositiflah dalam menyimpulkan husnuzon bahwa ustadz yang menyampaikan tidak ada maksud untuk menyindir satu persatu orang per orang. Tapi memang karena itu kajian agama, hukum-hukum Islam ya disampaikan. Ya kebetulan contoh yang diangkat masalahnya ini, ya itulah. Tapi kalau pas neng aku gitu aja sudah. Ya sudahlah, kita kesempatan memperbaiki diri. Itu yang perlu saya sampaikan, penting sekali. Jangan sampai kita bertujuan baik, ya, membahas tentang kerumah tanggaan, kita membahas tentang pendidikan anak, justru akhirnya merusak. Ya kan, hanya karena kita biarkan celah terbuka buat setan. Ya, itu yang perlu saya tekankan sekali. Ya, bahkan mungkin insya Allah dalam setiap kajian juga kita ingatkan walaupun ringkas, ini tidak bermaksud menyindir satu persatu. Misalkan ya, mau tidak mau nanti kita akan membaca hadis Nabi SAW tentang suami yang pelit misalkan. Ngomong nggak mau itu, mau nggak mau, karena hadisnya itu yang disebutkan para ulama muttafaqun alaih Bukhari Muslim, ketika Hindun ya kan datang melapor kepada Rasulullah mengeluhkan suaminya Abu Sufyan yang pelit. Ya kan? Terus nanti kita baca keterangan dari para ulama atau sedikit contoh dari saya, terus umat sing lapor ning ustaz ki sapa? Enggak ada yang lapor. Memang dari dulu begitu, ada tipe suami pelit memang. Iya kan? Apa? Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Atas nama Mas Iswanto ini. Yang menyampaikan memang begitu. Artinya kan ada poin-poin yang biasa dikeluhkan oleh kaum istri, ya kan? Ada poin-poin yang biasa dikeluhkan oleh kaum suami. Dari dulu kasus itu sudah ada yang namanya suami pelit. Dari dulu sudah ada. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, ya sudah, ambil dari harta suamimu walaupun tidak seizin suamimu, tapi sewajarnya. Memang yang diperlukan. Artinya untuk kebutuhan makan saja suami pelit misalkan. Padahal suaminya mampu, punya uang. Beda kalau suaminya juga nggak punya duit, yang mau diambil apa juga. Ya kan? Tapi kalau suaminya punya duit, punya uang, punya harta, ambil. Diizinkan oleh Nabi SAW, asalkan sewajarnya, sesuai keperluan, tidak lebih dari itu. Itu salah satu contoh itu nanti. Jangan sampai kita berpikir sing lapor sopo, aku pelit kok misalkan. Atau sebaliknya lagi nanti, ya kan? Pasti mau tidak mau kita akan baca seorang istri wajib taat pada suami, terutama urusan ranjang. Kalau sudah suami memanggil, suami mengajak, urusan ranjang ini kan urusan fikih, urusan rumah tangga, hukum ini. Istri wajib memenuhi, tidak boleh menunggu-nunggu. Sampai Nabi Muhammad mengatakan walaupun waktu itu sedang memasak. Kalau zaman sekarang memasak enak, pakai gas cetek gitu aja. Lah zaman dulu masaknya pakai api, pakai kayu bakar. Seorang istri berpikirnya, mbok yo engko, kan masih bisa ditunda setengah jam, 1 jam lagi. Padahal suami sudah mengajak. Itu dibahas para ulama. Hadis tadi kan muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Sampai Nabi mengatakan walaupun si istri sedang masak, masaknya zaman dulu loh, berat kalau ditinggal. Wong nguripke api susah. Nggih Mbah nggih. Kalau zamannya Mbah pas contohnya itu. Dengan enggak pakai gas, cetek, selesai. Nanti bisa dilanjut lagi cetek. Tapi zaman dulu kayu bakar menghidupkan tiup-tiup. Ini sudah mau matang, harus diturunkan kualinya, ini dimatikan, nanti pasti harus hidupkan lagi, naikkan lagi.
Nabi Muhammad mengatakan tetap sambut panggilan suami itu. Nanti jangan sampai kemudian yang ada ummahat kok ngerti urusanku wingi, misalkan. Sing lapor ustaz ki sapa? Karena ternyata baru kemarin kejadian seperti itu, konflik sama suaminya akhirnya pergi misalkan. Wes, misalkan. Lunga akhirnya. Tidak seperti itu. Yang namanya belajar agama, thalabul ilmi itu tujuannya bukan menyindir. Ya, bukan menyinggung, apalagi mengangkat kasus-kasus pribadi terus kita bahas di depan umum biar semua orang tahu. Enggak lah, tidak seperti itu yang kita inginkan. Yang kita baca sesuai urut-urutannya, ya kan? Apalagi kalau yang kita kaji sebuah kitab, jadi potensi untuk merasa tersinggung kecil lah. Kenapa? Karena kajiannya sesuai dengan urut-urutan penulisnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tentang pendidikan anak juga sama, seperti yang diceritakan Ibnul Jauzi sendiri nanti dalam kitab yang akan kita baca. Itulah kita belajar dari pengalaman para ulama kita, menimba ilmu dari mereka para ulama kita. Itu yang perlu saya tekankan, barakallahu fikum, karena urusan rumah tangga, kemudian urusan pendidikan anak itu menyita energi terbanyak dalam hidup kita. Iya. Menyita energi terbanyak dari hidup kita itu kita udah sama-sama tahu lah, ya. Karena kaitannya nanti dengan ekonomi, dengan pekerjaan, ya, dengan penghasilan, dengan perkembangan pendidikan anak. Biasa seperti yang sudah kita bahas beberapa kali dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya pada akhirnya sempit dan lapangnya hati itu akhirnya ditentukan oleh anak dan istri. Ya. Urusan anak dan urusan istri. Ya, kalau yang untuk ibu-ibu yang urusan anak dan urusan suami. Yang punya duit banyak juga akhirnya nggak bisa dinikmati. Ya, kalau ternyata anaknya bandel, anaknya nakal, anaknya mengalami keterlambatan dalam belajar, udah beban itu. Apalagi kalau anak sudah melakukan pelanggaran, sudah melakukan kasus yang melibatkan pihak lain, apalagi melibatkan pihak masyarakat, melibatkan pihak kepolisian, na'udzubillah. Ya, itu beban berat. Makanan enak nggak terasa enak, ini kan tidur juga nggak nyenyak, sariawannya muncul, bebannya tambah banyak, itu aja sudah. Ya, karena memang yang namanya pikiran itu memang membuat beban itu bertambah banyak. Ya, bertambah banyak seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dalam surat Al-Hajj yang menjelaskan tentang hari kiamat nanti. Ya, demikian juga dalam surat Al-Muzammil, ya. Yauma yaj'alul wildana syiba, membuat anak-anak kecil itu berubah jadi langsung tua. Kenapa? Saking dahsyatnya hari kiamat, nggak pakai seminggu 2 minggu. Saat hari kiamat itu langsung rambutnya berubah memutih. Kenapa? Saking paniknya mikirnya seperti itu. Itu memang demikian. Masalah istri, masalah anak. Ya. Coba kita bayangkan misalkan penghasilan pas-pasan, fasilitas dan perlengkapan di rumah juga nggak begitu lengkap, tapi istrinya nerimo, selalu mensupport dan motivasi, anak-anaknya manut dan nurut, yang suami juga ekstra bekerja mencari yang halal, ya. Walaupun capek dia pulang juga tetap tersenyum, tetap bisa menghibur anak-anaknya. Keluarga seperti itu yang kita inginkan, ya. Daripada punya rumah yang luas, tanah ada di mana-mana, uangnya banyak, ya. Tapi ternyata istrinya terlalu banyak menuntut, suaminya salah sedikit diungkit-ungkit, diangkat-angkat, ya anaknya entah kemana juga nggak jelas, ya udah. Yang seperti itu menjadi sebuah beban pikiran yang sangat berat. Ya, oleh karena itu, biidznillah taala kita akan mulai kembali kajian rutin tiap pagi dengan jadwal yang sudah kita musyawarahkan. Mungkin juga sudah mulai di-share Mas Heri. Sudah mulai di-share, ya, biiznillah kita mohon pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nanti suatu saat saya berhalangan hadir, kita upayakan tetap berjalan kegiatan seperti yang dulu lah. Masih ada Ustadz Yahya, ada Ustadz Ubed, ada Syekh Ridwan. Yang penting kajian rutin itu tetap terus berjalan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dari saya untuk pertemuan pertama ini, dan kita upayakan seperti dulu juga, pokoknya jam 6 rampung ya. Begitu nggih? Jam 6 selesai, jadi ada kesempatan untuk bekerja,
yang ingin ngantar anak atau keperluan yang lain. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalau untuk pagi ini bagi yang punya kesempatan dan waktu longgar minta tolong bantuan tenaganya.